Sementara untuk infrastruktur sosial seperti sanitasi dan air bersih masih memprihatinkan. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon untuk memastikan penyediaan infrastruktur sosial tanpa membebani keuangan daerah? Kalau kita mengintervensi masalah stunting, kita juga harus mengintervensi tempat tinggalnya juga. Kita tidak bisa hanya memberikan gizi tambahan untuk ibu hamil dan lain-lain, tapi kita tidak menyentuh rumah tinggalnya. Jadi ini harus dikerjakan secara paralel. Stunting kita kerjakan, pemenuhan gizi kita kerjakan, sanitasi, drainase, air bersih, kawasan kumuh, ini harus kita selesaikan juga secara paralel. Si Samsul nggak paham Sul. Dicecer infrastruktur sosial, Gibran malah jawab soal makan siang gratis dan susu gratis. Udah nggak nyambung, ngeyel pula. Auto diskakmat Mahfud MD. Tadi itu pertanyaan yang dibaca oleh moderator, bagaimana strategi paslon untuk memastikan penyediaan infrastruktur sosial tanpa membebani keuangan daerah. Kayaknya belum terjawab. Tadi yang dijawab tuh infrastruktur fisik semua tuh. Infrastruktur itu kan ya ada infrastruktur sosial, ya itu yang penting. Kemudian regulasi. Bagaimana Anda menyiapkan regulasi sekarang ini agar semua itu bisa berjalan dengan baik? Menurut tim suksesnya Prabowo Gibran, program makan gratis yang nanti akan mereka jadikan program utama kalau Prabowo jadi presiden itu, biayanya itu sekitar 1 triliun rupiah per hari. Ini kan gila, 1 triliun rupiah dibagikan dalam bentuk makanan saja. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mempertanyakan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka soal infrastruktur sosial. Gibran kemudian menyebut keduanya mungkin tidak mengerti dengan penjelasannya. Gibran awalnya ditanya soal strategi penyediaan infrastruktur sosial yang salah satunya sanitasi tanpa membebani keuangan daerah. Gibran kemudian menjawab dengan menjelaskan bahwa sanitasi dan air bersih berhubungan dengan stunting. Wali Kota Solo ini kemudian mencontohkan kebijakan di Solo dalam membangun IPAL komunal hingga penyediaan air bersih dengan wilayah di sekitar. Setelah itu, Caimin dan Mahfud MD menanggapi penjelasan Gibran. Mahfud mengatakan Gibran belum menjawab pertanyaan dari moderator soal pembangunan infrastruktur sosial. Caimin kemudian merespon dengan bicara kebijakan menggratiskan pajak bagi institusi pendidikan. Setelah itu giliran Gibran memberikan respon atas tanggapan Mahfud dan Caimin. Gibran merasa kedua cawapres itu tidak memahaminya. Gibran lalu memberikan contoh program makan siang gratis merupakan salah satu infrastruktur sosial. Ia mengatakan program itu akan membuat ekonomi warga bergerak. Nah, jawaban Gibran inilah yang justru dianggap tidak memahami apa itu infrastruktur sosial. Bahkan, banyak sekali netizen yang menganggap Gibran tolol karena menyebut program makan siang gratis adalah infrastruktur sosial. Infrastruktur sosial adalah infrastruktur yang mendukung kesehatan, pendidikan, dan rekreasi, seperti misal puskesmas, rumah sakit, sekolah, taman terbuka ramah anak, dan lain-lain. Nah, kalau makan siang gratis mah bukan infrastruktur, itu masuk kategori subsidi pangan. Bahkan Profesor Mahfud yang menanyakan tentang infrastruktur sosial itu juga bertanya dengan sangat hormat kepada Gibran. Tapi Gibran menjawab dengan intonasi yang naik, lalu malah merendahkan Profesor Mahfud. Padahal jawabannya juga salah. Masa iya makan siang gratis dianggap sebagai infrastruktur sosial? Ini secara jelas Gibran tidak mampu menjawab pertanyaan panelis yang ditanyakan bagaimana strategi pembangunan infrastruktur sosial tanpa membebani keuangan daerah. Gibran malah nyerocos soal pentingnya sanitasi dan lain-lain. Maka tanggapan Profesor Mahfud itu tepat. Gibran tidak menjawab pertanyaan, Gibran terlihat kebiasaan menghafal template. Kalau pertanyaan beda, ia memaksakan jawaban yang sesuai dengan template sebelumnya. Bahkan lucunya, Gibran juga menggarisbawahi anggaran 400 triliun untuk itu. Loh, apa dia nggak tahu kalau pendapatan negara kita pada 2023 ini besarnya 2.240 triliunan. Udah nggak nyambung, ditegur tidak nerima, malah merasa paling benar. Oh iya, masih anaknya presiden. Jadi apapun pastilah dibenarkan juga. Bangga dengan pencapaian dengan cara merusak tatanan demokrasi.
Itu jelas sekali menunjukkan sifat asli Gibran yang sombong, angkuh, keminter dan gak punya etika. Yang diajak ngomong itu siapa gitu loh. Dipikir hanya dia yang paham soal infrastruktur sosial. Padahal cuma bego keminter. Ya ini namanya meremehkan informasi dari Bapak Mahfud yang sudah tahu betul mengenai masalah infrastruktur sosial. Saya kira ini adalah sebuah fakta di mana Pak Mahfud MD yang tahu betul sehingga ia bisa mengatakan apa yang ia lihat dari fakta yang ada. Berbeda dengan Gibran, sudah salah malah ngamuk-ngamuk, merendahkan lawan bicara. Itu pun jawabannya nggak nyambung pula. Tapi ya namanya anak kecil yang memang belum paham lah. Dan memang betul kalau aturan di MK memang kelihatannya membawa petaka bagi Indonesia nantinya. Bagaimana menurut Anda? Diajukan oleh Bang Faisal atau Profesor Renald. Atau bisa jadi di kedua channel itu loh, Prabowo Gibran minta pertanyaan untuk dikirim terlebih dahulu di sinause. Wah ya arep pujian lah. Nah supaya jawabannya bisa disusun dan bisa dihafalkan dulu, dan pertanyaannya pas, nilainya A. Penak men. Ngakak, jelang debat Cawapres, Gibran disebut ikut les privat hingga bikin Budiman Sujatmiko pusing. Waduh, mulai panik gak ketulungan. Publik tampaknya sudah gak sabar menunggu Gibran melakukan blunder politik yang membuka lebar-lebar kekurangannya ini. Sudah pasti, sejak adanya kejadian Gibran mangkir dialog ini, publik akan semakin menunggu-nunggu penampilan Gibran di depan publik. Dan kita pun bisa sejak sekarang mencatat tanggal itu. Mencatat tanggal debat Capres dan Cawapres yang pertama, yakni tanggal 10 Desember mendatang. Catat ya. Kita tunggu sejauh mana Mas Gibran dapat bertahan di ajang debat nanti. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Jelang menghadapi debat Cawapres Gibran Rakabuming Raka, disebut-sebut Dr. Tifa sampai ikut les privat. Dr. Tifa bahkan menyebutkan persiapan Gibran dalam menghadapi debat Cawapres ini sampai bikin pakar atau ahli public speaking pusing 7 keliling. Diketahui debat Cawapres akan dilaksanakan 22 Desember 2023, dinilai akan menjadi momen bagi Gibran untuk unjuk kebolehan. Seperti dikutip dari akun Dr. Tifa, Dr. Tifa mengunggah tangkapan layar pemberitaan yang menyebutkan narasi Budiman Sujatmiko menegaskan jika debat Cawapres adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Dalam narasi tersebut, Budiman meyakini bahwa tema debat Cawapres nantinya akan sangat cocok dengan Gibran. Menanggapi tangkapan layar pemberitaan tersebut, Dr. Tifa menyebut Gibran sampai harus ikut les privat untuk menghadapi debat Cawapres. Sampai-sampai Dr. Tifa juga menyebut bahwa upaya Gibran bikin direktur ahli debat sekelas Budiman Sujatmiko pusing. Tak pelak, Dr. Tifa menyindir agar Budiman lebih baik lempar handuk alias menyerah saja. Diketahui debat Cawapres menjadi momen yang paling ditunggu oleh publik. Pasalnya, selama ini banyak yang meragukan kemampuan Gibran. Apalagi sang Cawapres nomor urut 2 itu sempat menolak hadir ketika diundang oleh berbagai pihak untuk debat serta diskusi politik. Sehingga dengan segala kontroversi yang membalut pencawapresan dirinya, Gibran dituding takut menghadapi debat tersebut. Apalagi yang bakal dihadapi Gibran adalah 2 Cawapres yang syarat pengalaman, bahkan jauh lebih senior dari dirinya. Hanya saja Gibran memastikan kalau dirinya siap untuk beradu gagasan dalam panggung debat Cawapres yang akan diselenggarakan 22 Desember. Memang, nama Gibran benar-benar makin populer menjelang pemilu 2024. Sebelum jadi Cawapres, Wali Kota Solo ini sudah digadang-gadang akan memiliki karir politik mentereng seperti sang ayah. Tapi sayang, berbagai citra negatif melekat pada dirinya ketika proses perjalanan menuju Pilpres dinilai kontroversial. Masalah dinasti politik, mahkamah keluarga tak bisa dilupakan sebagai noda politik bagi Gibran. Makanya, pertarungan Pilpres ini bagi Gibran sepertinya terasa sangat berat. Sebelumnya pun Gibran jarang hadir memenuhi undangan debat Capres ketika Cawapres lainnya bisa hadir. Gibran pun melakukan blunder yang seharusnya tidak perlu terjadi. Seperti salah menyebut asam folat menjadi asam sulfat dan membagikan susu gratis pada warga di area CFD. Padahal sudah jelas ya,
bila CFD dilarang dipakai kegiatan politik. Nah, di debat Capres kemarin pun sepertinya Gibran tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukan blunder. Makanya pada saat ini, Gibran seperti mencari guru les privat, bukan untuk melancarkan public speakingnya, tapi juga psikologisnya, yang sekarang sudah mirip dengan Prabowo yang gampang emosian dan juga sering blunder. Saya tahu bahwa perdebatan tidak membuat orang menjadi berubah pilihan emosionalnya, tapi kita bisa melihat bahwa perdebatan ini bisa menjadi satu fakta bahwa nanti pemilik emosional akan menyesal kalau memilih orang yang punya rekam jejak penyalahgunaan kekuasaan, ilegal, bahkan pelanggaran aturan. Dengan adanya fakta bahwa Gibran pergi les privat tentu meluluhkan citra intelektual yang dibangun selama 3 bulan terakhir. Karakter Gibran sudah seperti orang yang pelangap-longo, malah mau di-branding semacam orang intelektual. Ya tentu nggak bisa dong. Bayangkan saja bawaannya otaknya kosong, tapi harus diubah mendadak seperti orang yang memiliki intelektual yang tinggi. Bisa jadi nanti blundernya makin parah. Bagaimana menurut Anda?